Anies itu anak buah saya. Ketika dia minta izin pada saya untuk pindah ke Paramadina, apa yang terjadi di Paramadina itu rektor baru sudah terpilih, tapi dianulir oleh yayasan. Yayasan itu ada di dalamnya, kira-kira ada orang yang disebut pamannya Anies. Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu. Teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kalau saya ingat kembali, yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu. Keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu tidak sesuai dengan rules kesepakatan. Ternyata barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini. Masih segar dalam ingatan saya di ruangan ini. Saya duduk di sini tanggal 25 Agustus 2023. Pak Anies duduk di sini. Ada ya di situ kira-kira JK. Anies itu anak buah dalam arti tertentu, anak buahnya JK macam gitulah. Apa yang terjadi di Paramadina? Dia tidak mengangkat sebagai universitas yang makin maju. Tidak. Karena Anies juga dimarahi oleh Mbak Omi, istrinya Cak Nur almarhum. Kau tidak bisa begini, tidak boleh. Kau belum saatnya dan seterusnya. Tapi Anies tidak mendengar. Salah satu yang menghentikan reklamasi. Jadi posisi kita jelas. Jakarta ini kita harus melindungi lingkungan, melindungi nelayan, dan pantai itu milik rakyat, bukan milik sekelompok orang. Anies waktu dulu kan katanya menolak adanya reklamasi. Nah sekarang kenapa dibentuk untuk orang yang kaya gitu maksudnya tuh. Jadi untuk nelayannya mana kan gitu, untuk masyarakat nelayan. Untuk masyarakat kan masih tanda tanya ini kan. Walaupun kita untuk menahan atau mencegah, itu kan masyarakat tuh nggak bisa. Ada kewenangannya adanya di Pak Gubernur. Saya mewakili untuk masyarakat nelayan ya. Jadi pada intinya begini, ya silakan aja Anda kata mau dibentuk apa yang pengaruhan reklamasi. Tapi ya tolong ya perhatikan dulu lah utama untuk masyarakat. Gitu. Jadi Menteri PDK, tapi kemudian di reshuffle ya. Reshuffle itu pemecatan bukan? Pemecatan dalam rumusan yang halus. Pecat. Bagaimana perasaan Anda pada Pak Jokowi sebenarnya? Saya hormat, saya menghargai, dan saya bersyukur dicukupkan tugas di Kemdikbud. Karena kemudian hikmahnya saya mendapatkan pengalaman yang lebih kaya sebagai penyelenggara negara di Jakarta, gubernur. Ini keputusan politik yang harus dihormati dan saya tidak pernah tanya juga. Tidak pernah dijelaskan oleh presiden atau oleh istana apa alasan kenapa Anda tidak diajak lagi? Kenapa? Karena ketika presiden memutuskan, pasti beliau memiliki pertimbangan yang lengkap. Anies kalau menjadi pemimpin, ya pemimpin yang datar, senyum, ya senyum. Kiri kanan senyum. Dia tidak punya watak menggebrak. Dan dia mengatakan ingin menjadi tokoh perubahan. Kalau contohnya Kalijodo, karena ini yang muncul ke permukaan. Kalijodo katanya hancur nih. Tidak ada yang hancur. Nah, itu tinggal dicek aja di lapangan, Bang. Kalau itu nggak usah cek ke saya. Videonya banyak sekali yang beredar. Dicek aja kenyataannya. Kenyataannya, Bang, semua taman itu dirawat. Semua dirawat. Beberapa fasilitas yang ada di area RTH Kalijodo seperti area skateboard dan area bermain anak kini terlihat kusam dan tidak terurus. Sampah pun berserakan di area ini walaupun sudah tersedia tempat sampah di setiap sudut RTH Kalijodo. Mesti ada perubahan. Ya perubahannya itu apa? Fokusmu itu di mana? Ada titik fokus. Untuk menyatakan ini saja dia tidak bisa menyatakan. Tadi itulah Aniesnya orang kampung Bayem. Itu Anies seperti itu. Itulah Aniesnya Bung Gaes. Anies seperti itu. Inilah Aniesnya Bung
Ahmad Nur Hidayat, Aniesnya seperti itu. Dan kira-kira ada pula Aniesnya Bung Kodari. Adalah. Tapi saya punya Anies yang lain. Artinya Anies itu beda-beda masing-masing itu. Saya punya Anies yang lain lagi. Dan saya melibatkan penilaian saya sebagai orang di dunia akademik. Penilaian itu didasarkan pada apa yang ada dengan suatu kejujuran akademik. Saya tidak akan ngomong partai, tidak akan ngomong politik-politikan, karena dunia akademik itu juga politik. Nah, begini, Anies itu anak buah saya. Ketika dia minta izin pada saya untuk pindah ke Paramadina, saya memberitahu, Paramadina bukan tempatmu, sama sekali tidak cocok. Karena nama Islam dan keislaman dan gerakan Islam di Paramadina itu tidak akan sama dengan konsepmu. Paramadina itu memiliki sendiri sesuatu konsep pergerakan. Tentu saja bau-baunya ada HMI, tentu saja bau-baunya ada pergerakan-pergerakan. Nah, kau tidak. Jawabannya apa? Ya, aku di sini buntut. Karena dia anak buahku. Aku di sini buntut. Kalau di Paramadina, aku kepala. Itu anunya. Supaya Anda semuanya menilai. Itu nafsu kekuasaan itu besar dalam statement itu. Itu nafsu kekuasaan. Itu the will to power. Itu ambisi. Apakah dosa? Ya kita tidak bisa mengatakan dosa dan tidak dosa. Saya hanya mengatakan itulah dia punya pribadi. Terus di Paramadina, apa yang terjadi di Paramadina? Itu rektor baru sudah terpilih, tapi dianulir oleh yayasan. Yayasan itu ada di dalamnya kira-kira Sudirman Said, kira-kira ada orang yang disebut pamannya Anies. Jadi ada Sudirman Said, ada orang yang disebut pamannya Anies, ada di situ kira-kira JK. Anies itu anak buah dalam arti tertentu, anak buahnya JK macam gitulah. Kira-kira macam begitu. Apa yang terjadi di Paramadina? Dia tidak mengangkat Paramadina sebagai universitas yang makin maju. Tidak. Karena Anies juga dimarahi oleh Mbak Omi, istrinya Cak Nur almarhum. Kau tidak bisa begini, tidak boleh. Kau belum saatnya dan seterusnya. Tapi Anies tidak mendengar. Karena itu tadi, kalau aku mendengar Sobari, aku menjadi buntut. Aku tidak akan mendengar karena aku ingin menjadi kepala. Nah, kualitas dari ambisinya sebagai kepala itu kualitas macam apa? Saya menjadi rektor, yang penting rektor. Dia tidak pernah mengajar. Jadi orang yang punya gelar akademik dan menjadi rektor itu jangan disebut sebagai akademisi. Jangan sama sekali. Akademisi itu orang yang mengajar, dosen yang meneliti, dosen yang gigih mengajarkan hasil-hasil penelitiannya dan hasil-hasil bacaannya. Rektor itu birokrat. Yang penting punya gelar akademik. Ya kelarlah itu. Tapi apakah Paramadina yang tidak maju itu rumahnya Anies? Bukan. Anies bukan orang Paramadina. Sama sekali tidak punya kultur Paramadina. Itu satu catatan yang saya maksudkan untuk mengatakan apa adanya. Maksud saya hanya ingin mengatakan apa adanya tentang Anies. Dilihat dari sudut itu. Anies kemudian
memimpin apa yang namanya Indonesia Mengajar. Banyak keluhan, kebanyakan punya keinginan. Keterlibatannya dalam Indonesia Mengajar tidak. Begitu yang saya dengar. Lalu tiba-tiba entah bagaimana, karena berada di sekitar JK, dia bisa menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi pada periode kepresidenannya yang pertama. Jadi Menteri PDK, tapi kemudian di apa namanya? Reshuffle itu namanya. Bukan dipecat. Reshuffle ya. Reshuffle itu pemecatan bukan. Pemecatan dalam rumusan yang halus. Pecat nggak tepat pada waktunya, tidak pada tempatnya, diganti. Sakit hati itu Anies. Sakit hati. Anies sangat sakit hati. Anies itu tipologinya datar saja. Diserang aja dia cuma seringas-seringis. Tidak pernah ketika diserang itu, kau salah mengatakan tentang aku begini-begini. Tidak pernah ada. Dia nyeringas-nyeringis dan ingin menunjukkan jiwa besar. Tidak berhasil. Bung, saya menilai pembicaraan itu harus didasarkan pada apa yang objektif. Pembicaraan itu harus terdiri dari paparan-paparan akademik, objektivitas, tapi di atas objektivitas itu kita tidak pernah hanya berdiri pada objektivitas. At the end kita harus membuat satu penilaian. Anies kalau menjadi pemimpin, pemimpin yang datar, senyum, kiri kanan senyum. Dia tidak punya watak menggebrak, dan dia mengatakan ingin menjadi tokoh perubahan. Ya nanti dulu. Bagi orang antropologi seperti saya, jangan ditipu. Saya mengerti. Perubahan itu adalah kodrat alam. Malam ini begini, malam besok tidak begini, itu sudah otomatis perubahan. Anies harus punya titik fokus. Perubahanmu dalam politik Indonesia itu apa? Katakan. Dia tidak pernah mengatakan. Karena dia nggak bisa mau mengatakan apa. Politik Indonesia ini yang belak-belakan seperti ini, relasi-relasi antar partai yang begini, yang terang benderang seperti ini, mesti ada perubahan. Ya perubahannya itu apa? Fokusmu itu di mana? Ada titik fokus. Untuk menyatakan ini saja dia tidak bisa menyatakan. Lalu selalu ingin membawa perubahan. Perubahan. Pak Anies ingin meninggalkan kondisi ini. Tapi mau menuju kemana? Dia tidak punya titik fokus. Ya mari kita bicara tentang HMI. Ada Cak Nur. Cak Nur punya moralitas yang sangat kuat. Punyakah Anies hal-hal seperti yang dimiliki oleh Cak Nur? Pernahkah Anies itu tampil dalam kepemimpinan pemikiran, kepemimpinan dalam berpikir, melebihi Cak Nur atau bahkan mendekati Cak Nur aja nggak usah melebihi? Pernahkah punya hal-hal semacam itu? Nilai-nilai dasar perjuangan. Kapan Anies ngomong tentang perjuangan? Kapan Anies ngomong tentang nilai-nilai dasar kepemimpinan? Bahwa pemimpin Indonesia mesti ini. Inilah perubahan. Kapan dia ngomong seperti itu? Anies ngomong datar. Dikata-katain dia apa? Semua yang mengatain itu tidak ditanggapi. Apa sebabnya tidak ditanggapi? Apakah dia tidak mampu menanggapi? Apakah dia orang yang kesabarannya luar biasa, tidak punya batas? Ya kita tidak jelas. Ini calon pemimpin yang tidak jelas urusannya. Bagaimana mau melawan orang-orang yang mestinya diberi
jawaban, kau jangan ngomong begitu. Aku ini begini, aku ini begini, aku ini begini. Inilah orang yang membawakan perubahan. Kalau orang yang ingin membawakan perubahan itu tidak pernah mengatakan apa yang dia mau, corak seperti apa, pemimpin macam apa, kepemimpinan mesti model kepemimpinan karismatik yang seperti apa. Semua orang masih punya ingatan, masih punya idola dan idealisme mengenai pemimpin karismatik. Anies harus ngomong, oke, karismatik itu harus dibagi-bagi menjadi begini.